Oke, berjumpa kembali dengan saya Dion Ruiji Posel Indonesia. Pada sesi kali ini cukup menarik. Kita akan membahas SD1 dari Ruiji Cyber Firewall. Jadi Ruiji Cyber Firewall support dengan SD1. Nah, untuk SD1 nya sendiri kita bisa diintegrasikan ke dalam suatu cloud bernama Anylink. Apa sih background kenapa kita build Ruiji SD1? Yaitu kenapa kita menggunakan Ruiji SD1 sendiri? Ada beberapa backgroundnya sendiri. Secara default, secara tradisional ya, pendeployan dari SD1 itu cukup lama pada saat kita melakukan deployment dari hub dan spoke atau headquarter ke branch. Nah, dengan solusi yang ada, dengan kita solusi dari Ruiji Cyber Firewall terintegrasi dengan Anylink, kita hanya cukup project-project di masing-masing Ruiji Cloud yang udah ada Ruiji Cyber Firewall-nya diaktifkan, dan untuk projectnya akan disinkronkan ke namanya Cloud Anylink. Nah, itu cukup hanya kurang lebih 1 hari kita bisa mendeploy dibandingkan dengan tradisional SD1 lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan mulai untuk step selanjutnya. Aplikasi skenario-nya yaitu dari SQSet Project menggunakan Cyber Firewall terhubung ke Cloud Ruiji. Selanjutnya, dari Branch Set Project menggunakan router Ruiji Series akan terhubung juga ke Cloud Ruiji. Masing-masing project dalam satu akun manajemen yang sama. Selanjutnya, masing-masing project diintegrasikan ke Cloud Anylink untuk menentukan SQ dan brand project. Pada skema di video ini menggunakan skema hub and spoke. Setelah kedua project sudah terhubung ke Anylink, langkah selanjutnya tes ping koneksi dari SQ ke branch di mana hasilnya reachable. Ke Ruiji Cloud akun. Berikut project yang nanti akan saya konfigurasi untuk SD1 project ya. Terdapat ada 2 project, yaitu Dion Project dan Dion Project 2. Sesuai dengan aplikasi skenario yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke, pertama kita konfigurasi untuk SD1 projectnya. Kita masuk ke menu service, kita harus pilih Anylink, kita create SD1 group, kita beri nama untuk SD1 groupnya SD1. Oke, pilih skemanya, yaitu kita menggunakan hub and spoke. Klik next. Untuk SQ project kita pilih untuk project yang pertama, yaitu Dion project yang terdapat firewall Cyber ya, atau Ruiji Cyber Firewall. Oke. Untuk branch project saya pilih untuk Dion project kedua yang mana terdapat perangkat router EJ. Kita klik checklist. Kita next. Secara otomatis segmen yang ada di SQ project dan di Dion project kedua atau di branch akan otomatis terimport di sisi SD1 dashboard. Kita klik SD1 group. Kita tunggu sampai push konfigurasinya selesai di antara SQ project dan branch project. Dan view monitoring dashboard. Oke. Karena untuk perangkat ini lokasinya sama, saya akan melakukan edit supaya seakan-akan lokasinya berbeda. Oke. Pertama kita akan konfigurasi. Saya akan tempatkan lokasinya semisal di Semarang. Save. Oke. Kita masuk balik lagi ke monitoring. Kita lihat untuk secara topologi, ini yang di sisi SQ dan ini yang ada di sisi branch berada di Semarang. Oke. Kita akan tes dari sisi SQ. Dari user sisi SQ akan ping ke sisi user yang ada di Semarang. Tetapi kali ini saya akan tesnya dari user di bawah firewall Cyber akan ping ke segmen yang ada di router branch ya. Oke, kita akan mulai. Pertama saya akan remote terlebih dahulu untuk user atau laptop testingnya yang berada di bawah
Luigi Cyber Firewall. Oke, berikut untuk perangkat testingnya. Pertama, saya akan cek terlebih dahulu untuk IP address-nya. Dua 192.16.100.2 ya. Oke, kita akan coba ping ke segmen address yang ada di router branch. Kita balik lagi ke SD-WAN, networking, terus kita pilih setting. Kita akan tes ping ke IP default atau IP router di branch, yaitu 192.168.100.1 ya. Kita coba dari laptop testing yang ada di bawah Luigi Cyber Firewall. Oke, bisa. Saya akan coba ping segmen yang lain yang ada di branch. Semisal 101.1. Oke. Ping. Oke, berhasil. Dengan demikian, konfigurasi SD-WAN Hub and Spoke antara Luigi Cyber Firewall dengan router EG yang berada di branch sudah dapat terhubung. Kita juga bisa mengetahui status dari linknya ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sebelah kanan ya, pojok kanan itu ada informasi tunnel dan one port. Oke, untuk tunnel sendiri menginformasikan status link tunnelnya antara SQ dan branch, yaitu normal, disconnect, dan abnormal. Nah, abnormal itu apa? Biasanya indikatornya pertama ada indikator high latency atau unstable connection, atau juga ada faktor semisal di salah satu provider antara di SQ atau branch dia untuk NAT-nya sendiri simetris ya, sehingga muncullah notifikasi atau linknya abnormal. Oke, untuk one port sendiri kita bisa ngecek nih statusnya. Oh, ini status untuk one portnya di masing-masing project gitu kan, bisa kita lihat dari sini. Selain itu kita bisa melakukan namanya batch konfigurasi. Nah, kita bisa melakukan batch konfigurasi di masing-masing project yang sudah terhubung ke SD-WAN group. Kita juga bisa melakukan pre-konfigurasi. Nah, ini bisa melakukan pre-konfigurasi yang nanti bisa kita push ke masing-masing project. Nah, yang paling penting untuk license-nya sendiri. Nah, license ini ada keterbatasan ya untuk license sendiri. Itu kita juga bisa konfigurasi traffic policy ini teman-teman. Nah, kita semisal untuk koneksinya yang dari branch akan di forwardkan terlebih dahulu dari SQ, maka ini perlu di enable terlebih dahulu, dan kita bisa tambahkan nih segmen mana yang akan di forward menuju ke SQ terlebih dahulu, seperti itu. Antara SQ dan branch kita bisa mengecek untuk policy-nya apakah sudah terdeploy atau belum dari sisi firewall. Kita masuk dulu ke firewall-nya, yaitu dulu kita akses untuk project pertama ya. Kita akses melalui web untuk Luigi Cyber Firewall-nya. Kita masuk ke menu policy dan dipastikan akan terdapat SD-WAN policy yang otomatis sudah terbuat ya. Bisa kita cek. Nah, dan ini tidak bisa diedit, dia secara otomatis akan tertambah di sisi security policy-nya. Dari sisi firewall dia akan melakukan automatic fix SD-WAN group source address-nya. Selanjutnya destination address SD-WAN group. Kita cek untuk objeknya nih. Objeknya, nah,
sudah muncul untuk SD-WAN address-nya, yang mana ini segmen dari LAN di sisi atau downlink di sisi Luigi Cyber Firewall yang akan dihubungkan ke arah branch. Secara keseluruhan, SD-WAN Luigi memudahkan kita untuk komunikasi antara SQ dan branch melalui jaringan SD-WAN. Di samping itu, dengan integrasi Luigi Cyber Firewall ke dalam SD-WAN, menambah dari nilai security dari jaringan SD-WAN tersebut. Sekian dari penjelasan saya mengenai SD-WAN Luigi menggunakan Luigi Cyber Firewall. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.